Oke, salam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fajar, D3 Akupuntur dan D2 Herbal. Untuk metode terapi saya, pada dasarnya obesitas itu adalah ketidakseimbangan antara lambung dan paru-paru. Makanya kenapa orang obesitas itu nafasnya kurang lancar. Nah, penyebab obesitas itu ada 3 faktor. Yang pertama eksternal. Contoh salah satu penyebab eksternal itu adalah polusi, di mana karbon dioksida itu masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan paru-paru tidak lancar, sehingga terjadi obesitas. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal makanan saat ini itu kebanyakan 5P, pemanis, pengawet, penyedap, pewarna, dan penggorengan. Hal ini yang menyebabkan aliran darah di lambung tidak lancar sehingga menyebabkan obesitas. Dan yang ketiga adalah emosional. Yang menyebabkan emosional obesitas adalah overthinking. Nah, terapi saya itu juga ada 3. Yang pertama adalah eksternal, yaitu akupuntur. Akupuntur, teknik akupuntur saya adalah teknik Jepang, di mana teknik ini yang dinamakan Kiko Matsumoto Acupuncture. Jadi, materinya atau prinsip dasarnya teknik ini adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu satu aliran. Jadi kita tidak perlu menusuk di area yang terlalu terlalu sampai ke perut, ke dada, tidak perlu. Jadi cukup kita terapi di lengan, ya, siku ke bawah, dan dari lutut ke bawah. Jadi tidak sampai ke area-area yang sensitif, tidak. Karena kita hanya menusuk di area tersebut, itu akan mengimpuls ke seluruh badan. Ya, jadi kita terapi di kaki itu bisa langsung ke area perut. Dan rasa rangsangannya itu adalah hangat. Jadi menyebabkan lemak yang beku menjadi encer. Nah, setelah itu ditambah alat. Nah, saya punya alat di sebelah kiri saya, ya, yang saya tunjukkan ini. Ini adalah alat exercise, di mana alat ini dari Jepang dan sudah terbukti untuk pembakaran kalori. Alat ini aman untuk usia lansia 60 tahun lebih dan berat badan di atas 200 kg. Mas, kenapa sih butuh exercise? Kalau nggak pakai exercise bagaimana? Saya punya dua alasan kenapa ini perlu. Yang pertama, secara jurnal atau WHO, ya, akupuntur itu sifatnya hanya mengencerkan dari lemak beku menjadi encer. Mau pakai terapi apapun, Bapak Ibu mau ke dokter atau non dokter, akupuntur hanya mengencerkan. Makanya akupuntur tidak bisa terapi tunggal. Dia harus ada terapi tambahan. Bapak Ibu misalnya ke dokter, tentu diberi obat untuk terapi tambahannya. Nah, kalau saya itu exercise. Karena kalau misalnya sudah encer, kita nggak exercise, ya beku lagi gitu. Ya kan? Yang kedua, itu saya memang sengaja memaksa pasien saya untuk bergerak. Kenapa? Karena hakikatnya sembuh itu ada pada diri pasien. Mau ke saya, mau ke dokter, mau ke profesor, mau operasi, bahkan sedot lemak, kalau kita tidak jaga pola makan dan exercise, itu akan kembali lagi. Bahkan lebih parah, seperti artis yang Anda kenal mungkin, ya. Nah, itu 2 alasan yang penting kenapa exercise wajib dilakukan. Dan ini terapinya adalah satu kesatuan, jadi nggak bisa, Mas aku buntur aja, nggak pakai exercise, nggak bisa. Karena percuma, sudah encer, nggak dibakar, beku lagi. Nah, Mas, kalau misalnya saya exercise, nggak pakai akupuntur, ya nggak bisa, karena akupuntur mengencerkan, jadi pembakarannya akan lebih sulit, gitu. Ya, terus setelah itu, terapi saya selanjutnya adalah internal.
yaitu ramuan herbal turun-temurun dari keluarga saya. Ini ramuannya, seperti ini logonya, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini itu sudah berlogo halal dan ber-BPOM. Jadi ini sudah terverifikasi dan aman. Dan kelebihannya ramuan saya ini, pahitnya itu bisa tercustom. Jadi bagi orang yang tidak suka pahit, itu bisa ditakar kepahitannya. Gitu. Dan ini sifatnya gratis. Jadi Bapak Ibu mau ambil silakan, tidak juga silakan. Selanjutnya, terapi saya adalah emosional. Jadi habis diakupuntur, exercise, herbal, nanti akan mendapatkan hypnoslimming dari saya. Di mana salah satu artis, mungkin Bapak Ibu tahu, Dewi Huges. Nah, dia bisa kurus karena hypnoslimming. Dan saya akan memberikan terapi hypnoslimming ke Bapak Ibu. Jadi dengan harga segitu, yang Bapak Ibu terima saat ini, akan mendapatkan 4 terapi. Ya, akupuntur, exercise, herbal, dan hypnoslimming. Seperti itu. Terima kasih.